mengadah keberkahan malam nisfu Sya'ban. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol tentang betapa mulianya malam nisfu Sya'ban yang akan datang beberapa hari ke depan. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin support channel ini agar terus bisa berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian membantu banget agar kita bisa rutin posting dan belajar bareng di channel ini. Teman-teman sekalian, di antara malam yang sangat dimuliakan dalam Islam itu adalah malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Banyak sekali keterangan yang menjelaskan betapa mulianya malam ini. Di antaranya hadis berikut. Yattali'ullahu ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Yang artinya Allah memperlihatkan diri kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan musyahin atau orang yang menebarkan kebencian atau memiliki permusuhan. Nah, yuk biar diampuni, jangan suka tuh jadi orang yang menebarkan kebencian dengan sesama muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga menerangkan, Innallaha yadnu min khalqih fayaghfiru liman yastaghfiru illal baghiya bifarjiha awil asyar. Sesungguhnya Allah mendekat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia mengampuni semua orang yang meminta ampunan, kecuali orang yang suka bermaksiat dengan kemaluannya dan penarik upeti atau pajak yang sewenang-wenang. Kok ingat sesuatu ya? Memuliakan malam nisfu Sya'ban. Seorang ulama bernama Syekh Al-Waqidi mencatat dalam kitab beliau yang bertajuk Futuhatus Syam bahwasanya para sahabat di saat itu tengah berjalan menuju Syam untuk melakukan jihad. Kemudian di tengah perjalanan seorang sahabat bernama Sayyidina Wasilah bin Asqa mengingatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib bahwasanya malam itu adalah malam nisfu Sya'ban dan beliau meminta izin untuk beribadah kepada Allah di malam itu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Ja'far menjawab bahwa perjalanan menuju medan jihad itu juga merupakan sebaik-baiknya ibadah di malam itu. Syekh Al-Qastolani juga menerangkan dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah bahwa peringatan malam nisfu Sya'ban di Syam berjalan begitu semarak di zaman tabi'in dan diikuti oleh para pemuka tabi'in seperti Syekh Makhul, Syekh Luqman bin Amir, dan lain sebagainya. Mereka mengagungkan malam tersebut dan beribadah di malam yang mulia itu. Ini menunjukkan betapa malam nisfu Sya'ban sudah dimuliakan bahkan semenjak zaman sahabat dan tabi'in. Syekh Al-Fakihani pun memberikan informasi serupa bahwa penduduk Mekah saat itu begitu semangat dalam menghidupkan ibadah di malam nisfu Sya'ban ini. Ada yang sholat, ada yang tawaf, ada yang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Syekh Al-Fakihani dalam Akhbaru Makkah juz 5 halaman 23. Caper di malam nisfu Sya'ban. Jika di suatu hari kita mendapatkan kabar akan kedatangan seorang yang mulia atau orang yang berpengaruh, pasti kita tidak akan menyia-nyiakan momen tersebut. Apalagi jika kita tengah memiliki kepentingan atau hajat kepada orang yang akan datang, mestinya kita akan bergegas mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Begitulah yang difahami oleh para sahabat, para ulama, orang-orang soleh terdahulu, sehingga mereka begitu bersemangat dalam meningkatkan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Lalu ibadah apa sajakah yang dianjurkan? Sejatinya segala macam ibadah dan kebaikan sangat dianjurkan untuk dilakukan di malam nisfu Sya'ban ini. Hanya saja para ulama memberi contoh beberapa amalan berikut ini. Yang pertama, sholat. Tidak diragukan lagi bahwa memperbanyak sholat adalah hal yang sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sholatu khairu mawdu'in faman istata'a an yastakthira falyastakthir.
Salat adalah sebaik-baiknya perbuatan. Maka barang siapa yang mampu untuk memperbanyak, maka hendaklah dia memperbanyak. Karena tidak ada keterangan khusus tentang sholat di malam nisfu Sya'ban, sebaiknya sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah mutlak atau sholat-sholat sunnah yang sudah jelas riwayatnya, seperti sholat tasbih, ba'diyah isya, sholat witir, sholat awabin, dan lain sebagainya. Yang kedua, puasa di siang harinya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'i dunya fayaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfirlah, ala min mustarzikin fa arzuqlah, ala min mubtalan fa u'afiyah, ala kadza hatta yattali al-fajr." Jika datang malam nisfu Sya'ban, maka ibadahlah di malam harinya dan puasalah di siang harinya. Sebab Allah turun di malam itu sejak terbenamnya matahari ke langit dunia yang paling dekat seraya berfirman, "Adakah yang ingin meminta ampun, maka akan aku ampuni dia. Adakah ada yang meminta rizki, maka aku beri dia rizki. Adakah yang ingin diberi kesehatan, kesembuhan dari musibah, maka akan aku berikan dia keselamatan." Dan berbagai macam permintaan-permintaan yang lain, terus seperti itu hingga terbitnya fajar. Oke, status hadis ini memang dhaif, akan tetapi perlu dicatat bahwa mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal atau sekedar semangat beramal adalah hal yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh para ulama. Yang ketiga, membaca surat Yasin. Berkaitan dengan hal ini, seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Darwish menyampaikan dalam kitab beliau Asnal Matalib, adapun membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib merupakan hasil ijtihad sebagian ulama. Konon ulama tersebut adalah Syekh Al-Buni, dan hal itu bukanlah sesuatu yang buruk. Syekh Muhammad bin Darwish dalam kitab Asnal Matalib halaman 234 dikatakan, "Wa min khawasi surat Yasin kama qala ba'duhum an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban thalatha marrat, al-ula bi niyyati tulil umur, wa tsaniyatu bi niyyati daf'il bala, wa tsalitsah bi niyyatil istighna 'anil nas." Di antara keistimewaan surat Yasin sebagaimana menurut sebagian para ulama ialah bisa dibaca pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Yang pertama dengan niat untuk meminta panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, niat agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Serta ketiga, niat untuk tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat, berdoa di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia, bahkan termasuk dalam rentetan 5 malam yang doa seorang hamba tidak akan ditolak di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak doa di malam tersebut. Yang kelima, ayat kelancaran rezeki. Di antara amalan kaum solihin di malam nisfu Sya'ban adalah menulis ayat berikut ini. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surat Shad ayat 54. Sungguh inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Lalu setelah menulis, letakkanlah tulisan tersebut di tempat biasanya kita menyimpan uang. Insya Allah rizki kita akan dilancarkan sepanjang tahun. Tapi ingat ya, pastikan tidak sampai terduduki atau dibawa ke tempat-tempat yang tidak layak seperti toilet dan sebagainya. Maybe itulah sedikit catatan tentang nisfu Sya'ban dan berbagai keutamaannya. Semoga catatan yang sederhana ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk siapapun yang menyimaknya. Coba tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika menyimak video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.